Salam otak sehat. Selamat datang di channel yang akan membahas seputar alur cerita film. Kita akan melanjutkan cerita Sherlock Holmes masih muda. Cerita sebelumnya ditemukan si rektor meninggoy karena alasan yang belum jelas dan juga ditemukan pengacara keluarga Holmes gantung diri. Dan pada akhir cerita sebelumnya tiba-tiba ayahnya Sherlock Holmes pulang dari perantauan. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Sebelum kita mulai jangan lupa subscribe dan aktifin lonceng notifikasi kalian. Tidak pakai lama, langsung saja kita memulai mendongengnya. Gas, episode 5. Cerita dimulai di mana kepulangan ayahandanya, si Sherlock, dikarenakan masalah Sherlock yang membawa ibunya kabur dari rumah sakit jiwa. Ayahanda Sherlock bernama Silas Holmes. Awalnya, ayahnya Sherlock kurang setuju dengan tindakan Sherlock, tetapi setelah melihat istrinya baik-baik saja, Silas menjadi luluh dan mengizinkan istrinya tinggal di rumah saja. Di sini kita juga dikasih tahu kalau Silas, ayahnya Sherlock, adalah seorang ilmuwan sekaligus pengusaha. Lalu, ketika mereka sedang makan malam, tiba-tiba Sherlock melihat seseorang wanita yang pernah dilihatnya di kampus dulu. Tiba-tiba wanita itu duduk tepat di depan Sherlock dan yang lain tidak ada yang menyadari keberadaan wanita itu seperti hantu. Siapakah wanita itu? Kenapa cuma Sherlock yang bisa melihatnya? Tiba-tiba film detektif menjadi seperti film horor. Adegan berpindah, Sherlock yang sedang merapikan jas ayahnya, dia menyadari sesuatu. Ternyata kancing baju yang ditemukannya di tempat pengacara gantung diri, kancing baju itu mirip dengan kancing di jaket ayahnya. Dan salah satu kancing jaket ayahnya juga ada yang hilang. Wow, siapakah ayahnya sebenarnya? Setelah itu, Sherlock menceritakan yang terjadi kepada Moriarty. Lalu ketika Sherlock dan Moriarty sedang ngobrol, tiba-tiba dia dikejutkan dengan kedatangan wanita itu lagi dan Sherlock berteriak, "Apa maumu?" Lalu Moriarty kebingungan dan heran karena tidak ada siapa-siapa di sana kecuali mereka berdua. Sherlock lalu berkata pada Moriarty, "Wanita itu cuma ada di pikirannya saja." Buset, Sherlock ternyata juga mengalami halusinasi seperti ibunya sendiri. Itu terjadi karena Sherlock menyalahkan dirinya atas kematian adiknya sendiri. Jadi wanita yang dilihat selama ini oleh Sherlock adalah bayangan visual adiknya yang sudah dewasa ya. Sherlock membayangkan adiknya yang dewasa andaikan adiknya tidak meninggal ya. Oke, lanjut. Keesokan harinya Moriarty pergi mencari informasi sendirian. Setelah itu Moriarty langsung menginfokan semua yang didapatkan kepada Sherlock. Moriarty berkata, Silas, ayahnya Sherlock, berusaha mengambil harta ibunya Sherlock karena ibunya Sherlock adalah orang kaya bahkan sebelum menikah dengan Silas atau ayah Sherlock ya. Rencana itu diketahui oleh si pengacara ibunya. Makanya si pengacara langsung dihabisi oleh ayahnya Sherlock. Lalu Sherlock langsung menyangkal dan marah kepada Moriarty dan menganggap Moriarty memfitnah ayahnya. Sherlock dan Moriarty lalu berantem dan Sherlock langsung mengusir Moriarty dari rumahnya. Moriarty berkata, "Aku cuma menunjukkan kebenaran yang tidak bisa kau terima." Lalu Moriarty pergi meninggalkan rumah Sherlock. Setelah itu Sherlock dipanggil oleh ayahnya dan ayahnya menjelaskan semua yang terjadi adalah kesalahan direktur rumah sakit jiwa dan Profesor Malik kepada Sherlock. Setelah itu bukannya percaya perkataan ayahnya, Sherlock malah makin curiga kepada ayahnya. Lalu Sherlock langsung menjemput Moriarty lagi. Sherlock meminta maaf kepada Moriarty dan mengajaknya bekerja sama lagi. Moriarty menerima permintaan maaf Sherlock dan mereka berteman lagi. Mereka langsung merencanakan untuk memeriksa catatan keuangan ayahnya Sherlock. Setelah itu Sherlock mengambil kunci lemari ayahnya tanpa disadari oleh ayahnya dan memberikannya pada Moriarty. Lalu pada saat Moriarty memeriksa lemari ayahnya Sherlock, Sherlock berusaha mengalihkan perhatian ayahnya agar tidak ketahuan. Lalu setelah berhasil, mereka langsung memeriksa catatan keuangan Silas atau ayahnya Sherlock. Dan hasilnya ternyata tuduhan Moriarty benar. Warisan yang harusnya buat Mycroft dan Sherlock berpindah tangan kepada ayah
ayahandanya sendiri. Jadi, ayahnya Sherlock lah yang memasukkan ibunya Sherlock atau istrinya sendiri ya ke rumah sakit jiwa dengan alasan istrinya sedih berlebihan ketika anaknya meninggoy. Karena istrinya gila, jadi pemindahan hak kuasa warisan yang awalnya atas nama istrinya menjadi dirinya dan ayahnya Sherlock mengubah warisan itu menjadi miliknya sendiri. Moriarty juga berkata, apakah adiknya Sherlock beneran meninggoy karena kecelakaan atau sengaja dibunuh dan dibikin seolah terjadi karena kecelakaan? Lalu setelah itu Sherlock bertanya langsung kepada ibundanya tentang kejadian di mana dia masih kecil dan dia tidak mau atau menolak main dengan adiknya. Setelah itu apa yang terjadi? Ibunya berkata adiknya mengadu kepada ayahnya atau ayah mereka ya. Dan ayah mereka menyuruh adiknya main di hutan sendirian. Setelah itu Sherlock dan Moriarty langsung mencari informasi tambahan. Informasi pertama yang mereka dapat adalah orang yang menemukan mayat adiknya Sherlock, tiba-tiba hutangnya atau hutang orang itu dibayar lunas oleh ayahnya Sherlock. Informasi yang kedua, dokter yang memeriksa mayat adiknya Sherlock bukanlah dokter pribadi keluarga Holmes, melainkan dokter yang dipanggil dari Oxford yang jarak antara rumah Holmes dan Oxford berjarak 1 jam. Untuk apa pakai dokter lain yang jauh-jauh hanya untuk mengatopsi kematian adiknya Sherlock? Padahal keluarga Holmes punya dokter pribadi yang bisa melakukan hal yang sama. Lalu setelah itu Sherlock dan Moriarty langsung pergi menggali kuburan adiknya sendiri dan dia menyadari kalau yang dikubur itu bukanlah adiknya melainkan orang lain. Sherlock menyadarinya karena tidak ada bekas patah di tangan tengkorak itu. Sedangkan adiknya sebelum meninggoy tangannya patah. Lalu dari kejauhan terlihat ayahnya atau Silas menatap Sherlock dan Silas telah mengetahui apa yang telah dilakukan Sherlock. Bersambung.